Shalom, nama saya Muhammad Dafar Diansyah dengan NIM 672023 110. Saya Andreas Oktav Danianto dengan NIM 672023 045. Kali ini kami akan men-sharing tentang perkembangan teknologi informasi yang akan dijelaskan oleh kami berdua. Perkembangan teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi adalah setiap peralatan atau sistem atau subsistem peralatan yang saling berhubungan, digunakan dalam akuisisi, penyimpanan, manipulasi, manajemen, pergerakan, kontrol, tampilan, pengalihan, pertukaran, transmisi atau penerimaan data atau informasi secara otomatis. Istilah TI ini mencakup beberapa hal, antara lain komputer, peralatan tambahan, perangkat lunak, firmware, dan prosedur serupa, layanan termasuk layanan pendukung, serta sumber daya terkait. Yang kedua yaitu tujuan dan fungsi. Tujuan dan fungsi ada 6 macam, yaitu pertama, menangkap atau capture. Teknologi informasi dapat menangkap atau menerima data masukan. Yang kedua, mengolah atau processing. Setelah menerima data, TI juga mampu mengolah data dengan cara mengkompilasikan catatan rinci dari aktivitas. Misalnya, menerima data masukan dari keyboard, kamera, mikrofon, dan sebagainya. Data itu kemudian diproses dalam bentuk konversi atau pengubahan data ke bentuk lain, analisis, perhitungan, dan sintesis segala bentuk data dan informasi. Yang ketiga yaitu menghasilkan atau generating. Yang dimaksudkan menghasilkan adalah menjadikan informasi dalam bentuk yang lebih berguna, misalnya tabel, grafik, atau laporan. Yang keempat yaitu menyimpan atau storage. Adanya TI membuat data dapat disimpan ke suatu media, misalnya disket, tab, CD, DVD, hard disk, flash disk, hingga cloud storage. Yang kelima yaitu mencari kembali data atau retrieval. TI mampu menelusuri atau mencari kembali data informasi yang sudah disimpan. Contohnya, mencari foto hanya dengan menyelesaikan wajah. Yang keenam, yang terakhir, yaitu transmisi atau transmission. TI mampu menelusuri atau mencari kembali data informasi yang sudah disimpan. Contohnya, mencari foto hanya dengan menyelesaikan wajah. Yang ketiga, pengelompokan teknologi informasi. Seperti telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya bahwa teknologi informasi mencakup komputer dan teknologi komunikasi. Lebih lanjut, teknologi informasi dapat dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama yaitu teknologi komunikasi, kedua teknologi masukan, teknologi keluaran, teknologi perangkat lunak, teknologi penyimpanan, dan teknologi mesin pemrosesan. Selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu komponen sistem teknologi informasi. Secara umum, pengertian dari sistem teknologi informasi adalah sistem yang terbentuk sehubungan dengan penggunaan teknologi informasi. Suatu sistem teknologi informasi pada dasarnya tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat fisik, seperti komputer dan printer, tapi juga mencakup hal-hal yang tidak terlihat secara fisik, yaitu software. Dan yang lebih penting lagi adalah orang yang mengendalikan atau brainware. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa komponen utama sistem teknologi informasi yaitu berupa 1. Perangkat keras atau hardware, kedua perangkat lunak atau software, dan yang ketiga pengguna atau brainware. 5. Klasifikasi sistem teknologi informasi. Sistem teknologi informasi dapat dibedakan dalam berbagai klasifikasian, yaitu menurut fungsi sistem, embedded IT system, dedicated IT system, dan general purpose IT system. Menurut departemen dalam organisasi atau perusahaan bisnis, sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi, sistem informasi kepegawaian, dan lain sebagainya. Menurut dukungan terhadap level manajemen dalam organisasi atau perusahaan, sistem informasi SDM, sistem pemrosesan transaksi, sistem pendukung keputusan, dan sistem informasi eksekutif. Menurut ukuran dan menurut cara melayani permintaan atau client server. Selanjutnya yang keenam, peranan teknologi informasi. Peranan teknologi informasi pada masa kini tidak hanya diperuntukkan bagi organisasi atau perusahaan, melainkan juga untuk kebutuhan perseorangan. Bagi organisasi atau perusahaan, teknologi informasi dapat digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Sedangkan bagi perseorangan, maka teknologi informasi dapat digunakan untuk mencapai keunggulan pribadi, termasuk untuk promosi diri dan mencari pekerjaan. Teknologi informasi dapat dikatakan telah merasuki segala bidang kehidupan manusia dan ke berbagai lapisan masyarakat. Pada masa sekarang, ponsel dengan kemampuan mengambil informasi dari internet telah menjadi barang yang biasa dipakai orang banyak, termasuk anak-anak, untuk berkomunikasi dan menjadikan jarak seperti bukan menjadi kendala lagi.
Dampak positif perkembangan teknologi. Yang pertama, mampu mempersingkat proses berbagai informasi. Yang kedua, pekerjaan menjadi lebih mudah, lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, sistem pembelajaran dapat dilakukan secara online daripada tatap muka. Yang keempat, di mana Anda dapat berkomunikasi dengan orang lain saat berpisah pada saat yang sama. Yang kelima, kemajuan teknologi komunikasi yang pesat memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi dengan lebih mudah dari satu tempat ke tempat lain. Yang keenam, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat dikomunikasikan kepada masyarakat dengan lebih cepat dalam masyarakat. Yang ketujuh, akan menjadi lebih mudah bagi seseorang di satu negara untuk belajar tentang berbagai jenis budaya di bagian lain dunia. Ada pula dampak negatif dari perkembangan teknologi, yaitu pertama, manusia akan terus-menerus menjadi ketergantungan pada gadget dan aplikasi yang digunakannya. Lalu menjadi kurang fokus pada diri sendiri sehingga ketika Anda berinteraksi dengan teknologi, hal tersebut dapat mengurangi kemampuan bersosialisasi Anda terhadap orang lain sehingga pengangguran secara cepat akan terus meningkat. Lalu ada anak kehilangan kemampuannya untuk berinteraksi dan menjadi terbiasa dengan kehidupan online. Selanjutnya, rentan terjadinya pembajakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Lalu rentan juga terjadinya kejahatan di internet seperti adanya virus penyebaran komputer. Selanjutnya, pornografi, perjudian, kecurangan, dan menonton perilaku kekerasan. Lalu tidak ada jaminan yang dibuat untuk validitas atau keakuratan informasi. Selanjutnya, memudahkan seseorang untuk menyalin karya orang lain atau bisa disebut dengan plagiarisme. Yang terakhir yaitu membahayakan keamanan informasi yang dimiliki oleh setiap orang, misalnya pelaku bisnis dan pemerintah. Kesimpulan yang perlu kita perhatikan adalah semua orang, khususnya masyarakat Indonesia, harus benar-benar cerdas untuk memilah mana sisi positif dan negatifnya agar perkembangan teknologi yang terjadi serta bagaimana komunikasi itu selayaknya dilakukan, dijalankan dengan benar dan seimbang. Terima kasih.